Drop it. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Di sini saya akan tadi sampaikan ya. Nama saya Gilang Aji Pangestu. Saya akan menyampaikan materi terkait kelas asik bersama edutainment. Ya, kelas asik bersama edutainment. Yang mana dalam pembelajaran itu kan banyak kan model-model pembelajaran yang dapat kita terapkan. Tidak hanya model seperti yang lain gitu kan, pokoknya banyak ya model-model pembelajaran. Ini ada salah satu model pembelajaran yang namanya edutainment. Ya, sedikit cerita mengapa saya mengangkat tema ini. Ini tema dari ketika saya sedang skripsi kemarin, sedang menyelesaikan tugas akhir di kampus gitu kan ya. Saya mengambil penelitian terkait model edutainment ini dan saya terapkan, dan sekarang mungkin saya ingin berbagi dan share ke Bapak Ibu semua terkait model edutainment. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi dengan Bapak Ibu karena saya tahu Bapak dan Ibu itu sudah sangat pro dalam hal pembelajaran. Saya baru masuk ke dunia pembelajaran, baru menjadi guru gitu kan. Jadi masih belum jauh ya kemampuan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Aji Pangestu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilimus. Saya adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Cilimus. Ya, kita bisa berkenalan di akun IG saya @gilangaji.p. Oke, sebelumnya apa itu edutainment? Mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih edutainment gitu kan? Ini suatu bentuk apa gitu kan ya? Oke, edutainment adalah sebuah model pembelajaran. Jadi beberapa versi ada yang bilang itu adalah model. Ada yang beberapa versi yang bilang itu metode. Jadi gimana kita nerapinya sih? Jadi banyak ya, ada model, ada metode. Tapi terlepas dari itu semua, edutainment kalau menurut Hamid ya, Prof. Hamid dalam bukunya di halaman 17 itu ya, terbitan 2013, menyatakan bahwa edutainment berasal dari dua kata, edu atau education dan tainment atau entertainment. Education berarti pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Jadi kalau kita gabungin ya secara kata saja, kita bisa menebak bahwasanya edutainment adalah gabungan antara pendidikan dan hiburan. Jadi ada pendidikannya pun juga ada hiburannya. Seperti itu. Itu tentang edutainment. Sedangkan menurut terminologi, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tadi ya, edutainment di sini adalah menggabungkan antara pendidikan dengan hiburan. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Karena ada istilah begini, murid akan mudah mendapatkan materi atau akan mudah connect atau akan mudah menyerap pembelajaran ketika dia itu merasa senang. Bagaimana caranya kita membuat mereka merasa senang? Dengan cara hiburan. Makanya edutainment kita jadikan solusi untuk membuat kelas itu menjadi asik. Seperti judul ya, kelas asik bersama edutainment. Oke, kita ke tujuan edutainment. Tujuan edutainment adalah membuat siswa untuk menjadikan perasaannya itu positif, senang atau gembira. Yang mana perasaan positif, senang atau gembira akan mempercepat pembelajaran. Jadi itu ya, yang pertama adalah kita bisa membuat orang-orang atau anak siswa itu menjadikan senang. Itu kan ya, karena balik lagi bahwa
Ketika kita nyaman dengan pembelajaran, pasti si anak pun akan mudah belajarnya dibandingkan kita tidak senang dengan pelajaran tersebut. Kayak gitu. Lalu, yang kedua, jika seorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosi secara jitu, maka peserta didik akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak terduga. Jadi, tujuan entertainment yang kedua adalah membuat nalar dan emosi itu sinkron. Maksud sinkron di sini adalah jadi karena bikin pembelajarannya itu menyenangkan, mereka senang, nyaman dengan pembelajarannya, pasti otomatis si nalarnya atau si otaknya itu akan mereka gunakan dalam pembelajaran tersebut. Ketika itu sudah sinkron, mereka akan nyaman dan akan mudah dalam belajarnya dan akhirnya yang tadinya dia itu tidak paham akan lebih mudah paham, dan itu adalah akan muncul lonjakan prestasi belajar yang tidak terduga. Yang sebelumnya dia nggak senang jadi nggak ngerti, sekarang dia senang jadi ngerti. Itu. Lalu yang ketiga, tadi bila setiap pelajar dapat dimotivasi secara tepat dan diajar dengan cara yang benar dan cara yang menghargai gaya belajar dan modalitas mereka, mereka semua akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Sama ya kayak yang kedua. Lanjut, bentuk-bentuk edutainment. Ada 4. Yang pertama, ada bentuk humor. Ya, bentuk humor adalah bentuk di mana kita belajar menggunakan atau menyelingi dengan humor. Humornya bisa berbagai macam, tergantung bagaimana guru mengkolaborasikan dengan si materinya. Jadi kita bisa mengambil beberapa materi yang kita selipkan humor. Yang penting bikin anak ketawa. Kenapa? Karena ketika kita menyelipkan humor, anak-anak akan senang dengan kita gitu kan ya, akan nyaman dengan kita. Jadi suasana pun akan senang riang dan juga tidak tegang, akan cair gitu kan. Jadi biasanya kita bisa selipkan dengan humor-humor. Contoh dosen saya itu, beliau kalau sedang belajar, sedang mengajar, beliau suka menyelipkan humor sehingga kelas itu tidak tegang, tidak seperti dosen yang lain mungkin suasananya beda, mencekam, tapi beliau yang mengajar itu tidak tegang. Kita jadi santai, enjoy dalam pembelajarannya karena diselipkan dengan humor. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permainan atau game. Untuk permainan atau game itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam game-game pembelajaran. Game-game pembelajaran dewasa ini sudah sangat banyak. Kalau kita tidak tahu juga, kita bisa klik di Google cari game pembelajaran. Itu banyak banget. Banyak ya. Contoh misalnya nih, saya punya game pembelajaran. Yang pertama ada domino. Kalau karena saya sejarah, ada domino sejarah gitu kan. Kita bisa menerapkan permainan domino dicampurkan dengan konten-konten sejarah dalam kartu dominonya. Atau misalnya biologi, bisa masukin dalam kartu dominonya itu konten-konten biologi, kayak gitu. Lalu ada lagi game ular tangga. Saya juga biasa menggunakan ular tangga sejarah, yang mana ketika kita naik dan turun itu nanti akan ada, jadi ada box tantangan di sana. Tantangannya adalah tantangan mungkin naik berapa langkah, atau kita turun berapa langkah, atau kita ada sesi tanya jawab misalnya, ada kuisnya. Jadi kita bisa naik kalau bisa menjawab pertanyaan ini gitu kan. Itu terkait ular tangga sejarah atau monopoli sejarah pun bisa, sama saja. Kita tinggal rubah dana umum dan kesempatannya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Lalu ada juga games domino sejarah. Domino sejarah udah tadi ya. Ada games bingo, ya ada bingo. Games bingo pun sama, bisa diterapkan di berbagai macam pelajaran. Dan ada juga games emoticon, ya nanti mungkin akan dibahas di akhir ya. Itu tentang games. Selanjutnya ada bermain peran. Jadi saya
di sejarah bisa role play tentang kita bisa bermain peran tentang perang misalnya, atau kita bisa bikin simulasi atau bermain peran tentang perang tadi, misalnya perang di Ponorogo kayak gimana kita terapkan gitu kan. Atau misalnya di ekonomi, kita bisa terapkan misalnya materi tentang pasar. Kita bisa membuat role play sebagai jadi di kelas kita buat seperti pasar. Jadi anak bisa ditugaskan untuk bikin stand gitu kan ya, bikin stand, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pedagang, ada yang jadi pembeli gitu kan. Ada pedagang, ada pembeli gitu. Itu mungkin bisa diterapkan, itu seperti role play. Jadi kita bermain peran jadi pedagang kayak gimana, peran jadi pembeli kayak gimana. Di sana kan kita ada pembelajaran bahwa oh, pedagang tuh kayak gini. Ternyata pedagang tuh kayak gini loh. Terus pembeli tuh kayak gini kayak gitu. Itu akan lebih bermakna kepada anak. Oke, dan terakhir mungkin demonstrasi. Mungkin demonstrasi juga sama. Demonstrasi itu bisa berupa apa saja sih. Tidak hanya bermain peran, misalnya demonstrasi menggunakan musik itu pun bisa. Kayak gitu bisa diterapkan di edutainment. Jadi kita misalnya penampilan musik tapi berkaitan dengan materi kayak gitu. Oh, demonstrasi bisa diterapkan di pembelajaran bahasa Indonesia atau seni budaya kayak gitu bisa. Lanjut, karakteristik edutainment. Yang pertama, adanya lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung suasana pembelajaran yang gembira dan menyenangkan. Jadi, ketika kita buat edutainment, kita usahakan kita dalam pembelajarannya itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa terapkan ketika masuk ajaran baru ya. Jadi ketika masuk, kita gimana caranya buat anak itu nyaman dulu ke kita ya. Kita bisa jadi persepsi dalam pembelajaran pertama itu kita bisa buat anak itu nyaman. Nyamannya seperti apa? Kita bisa mengaitkan tentang peristiwa kekinian yang ada sekarang biar nyambung kepada anak nih ya. Dan juga kaitkan juga dengan pembelajaran. Atau misalnya kita bisa di awal pembelajaran kita persepsinya kasih lagu misalnya, nyanyi misalnya. Saya biasanya itu di persepsi suka mengadakan nyanyi. Nyanyi apa? Bebas. Biasanya saya mengaitkan dengan materi saya. Kalau kita lagi ngebahas tentang apa? Kita lagi membahas tentang proklamasi, saya biasanya ngasih lagu tentang 17 Agustus. Jadi anak-anak semuanya nyanyi aja dulu. Kenapa tujuannya? Tujuannya biar anak-anak tuh mulai semangat, mulai timbul bibit atau benih-benih. Oh iya, ini pembelajaran tuh kayaknya asik deh. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pilihlah materi pelajaran yang relevan dan bermakna. Jadi materi pelajarannya itu harus bermakna dan relevan. Maksudnya itu tidak terlalu mendetail, mudah, ringan, tapi apa ya? Jadi nggak terlalu ribet banget gitu, nggak terlalu kompleks. Tapi kita buat eh, sesimpel mungkin agar ke anak tuh bermakna. Oh, ke anak tuh nyambung gitu, dan juga materi pelajarannya tuh yang memang bisa kita kaitkan dengan peristiwa kekinian. Karena apa? Itu akan lebih mudah dalam penyampaian dan mengingatnya. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, memahami bagaimana cara menyerap dan mengolah informasi. Ini ya, itu ya. Jadi kalau mungkin kita ketahui ya bahwa dari ada kecerdasan ya. Tingkat kecerdasan anak itu kan beda-beda ya. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan interpersonal, kayak gitu kan. Ada kecerdasan musikal, matematis dan lain-lain. Itu yang kita harus bisa lihat bahwa anak nih cenderung kemana sih ya. Anak tuh cenderung apakah cerdasnya itu secara musikal, mungkin kita bisa arahkan edutainmentnya lebih ke musik kayak gitu. Atau anak lebih cerdasnya ke matematis atau cerdasnya ke bahasa, mungkin kita bisa arahkan ke sana. Jadi kita harus melihat juga bagaimana anak itu apa tadi anak itu kecerdasannya tuh ada di mana gitu. Terus yang keempat, pembelajaran hendaknya bersifat sosial atau membuat jalinan kerjasama antara peserta didik. Jadi bisa
usahakan dalam edutainment ini sebenarnya gini, enak edutainment itu ketika kita terapkannya dengan cara berkelompok. Kayak games tadi. Games kan kalau misalnya sendiri-sendiri itu kan agak susah kan. Tapi lebih enak itu kalau diterapkannya berkelompok. Jadi anak tuh ada interaksi dengan yang lain. Kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita bikinnya bareng-bareng, bikin kelompok A, B, C gitu kan. Anak-anak tuh jadi bisa saling bertanya dan akhirnya nanti akan ada muncul yang namanya tutor sebaya. Jadi tidak harus kita yang menjelaskan, teman sebayanya pun bisa menjelaskan kepada temannya. Itu mungkin tentang pembelajaran hendaknya bersifat sosial. Lalu karakteristik yang kelima, hakikat belajar adalah memahami dan menciptakan sendiri makna dan nilai yang dipelajari. Ya, jadi di sini adalah diusahakan bahwa anak itu tidak usah, maksudnya gini, bahwa anak itu kan tadi dipersilakan untuk memahami dan menciptakan sendiri makna dan nilai yang dipelajari. Jadi mencari makna dan nilainya itu sendiri, tidak lagi kita harus menjelaskan. Makanya di sini kita sudah student center. Anak disuruh memahami sendiri tentang apa sih yang kita pelajari hari ini gitu kan ya. Biasanya hal ini dilakukan ketika nanti di kesimpulan kayak gitu. Jadi kita bisa lihat pemahaman siswa terkait makna dan nilai yang dipelajari itu kita lihat di kesimpulan nanti kayak gitu. Terus menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari proses belajar. Maksudnya ini adalah bahwa edutainment ini kan tadi, edutainment itu kan ada entertainmentnya. Entertainment tidak lebih enak ketika kita itu bergerak. Maksudnya bergerak dalam arti adalah edutainmentnya itu kita pilih edutainment yang melibatkan orang banyak dan juga tadi ada aktivitas fisik dari proses belajar agar anak itu tidak diam. Karena kalau misalnya anaknya tidak dilibatkan aktivitas fisik, mereka cenderung akan diam dan mungkin yang kebanyakan ketika sudah diam mendengarkan saja, kebanyakan itu akhirnya ujung-ujungnya ngantuk. Apalagi yang di ujung kan ya, yang duduk di ujung, di pojok itu kan biasanya lebih mudah untuk mengantuk. Apalagi kalau misalnya si si kelasnya itu gelap gitu kan ya, itu udah posisi enak banget untuk tidur. Makanya diusahakan ketika kita menerapkan entertainment, gimana caranya entertainmentnya itu yang menerapkan aktivitas fisik. Jadi anak itu tidak ngantuk, melainkan mereka itu semangat untuk belajar. Gitu. Lalu belajar hendaknya melibatkan mental dan tindakan sekaligus. Mungkin tadi ya, yang nyambung dengan pembelajaran yang tadi, yang bahwa aktivitas fisik harus diterapkan dan pembelajaran harus mempunyai nilai, kayak gitu. Terakhir, isi dan rancangan pembelajaran hendaknya bisa mengakomodir ragam kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Itu mungkin sama dengan hal tadi kan ya. Oke, next, lanjut ya. Bagaimana sih penerapan dari edutainment tersebut? Ini mungkin yang akan jadi pertanyaan. Oke, saya punya sintaks edutainment-nya, tapi ini hanya secara umum ya. Secara umum edutainment. Nanti sintaks ini kita bisa terapkan atau kita bisa modifikasi kembali disesuaikan dengan edutainment-nya kita mau apa sih gitu kan ya. Kalau saya dulu edutainment-nya tentang role play, berarti kita rubah sintaks edutainment yang saya tampilkan ini ke sintaks edutainment berbasis role play. Kayak gitu. Ini hanya sintaks secara umum saja atau langkah-langkah pembelajaran secara umum saja. Oke, yang pertama, guru mengawali pembelajaran dengan memberikan ice breaking. Seperti tadi, ice breaking di sini dalam aplikasi tadi tidak hanya kita mungkin kalau saya tadi contohnya menggunakan lagu gitu kan ya. Nanti tidak hanya lagu, boleh bebas mau apapun untuk ice breaking. Itu kan ya. Yang penting tadi kita kembali ke karakteristik bahwa tujuannya adalah biar anak itu nyaman dengan kita. Anak itu senang dengan pembelajaran yang kita akan bawakan. Itu di ice breaking, itu kan ya. Lalu yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan memberi gambaran secara kontekstual. Kontekstual di sini maksudnya adalah kita kaitkan ya dengan apa yang telah mereka pahami.
Misalnya, saya waktu itu membahas materi terkait sejarah apa sejarah dunia terkait peperangan di Timur Tengah. Saya mengaitkannya dengan peristiwa kontekstual yang mana kontekstualnya di dekat-dekat ini ketika kemarin-kemarin kita ada peristiwa perang dunia, ada isu perang dunia ketiga, ya di mana itu ada penyerangan Amerika Serikat kepada Iran. Di sanalah saya buat eh, suatu pembelajaran yang kontekstual, jadi mengaitkan materi dengan yang ada di dunia nyata, kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya anak tuh nyambung ketika ya membicarakan tentang hal tersebut, anak langsung bilang, oh iya pak, kayak gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, guru menyampaikan pembelajaran dengan media entertainment yang telah disesuaikan dengan materi pelajaran. Tadi ya, ketika sudah, jadi bisa kita kasih materi dulu sedikit, lalu kita mulai kolaborasikan dengan entertainmentnya. Tadi, entertainmentnya apa? Mau bentuk kayak gimana? Mau humor kah? Lalu atau role play kah? Atau games? Atau demonstrasi? Itu bebas ya. Lalu yang keempat ya. Yang keempat, guru menyajikan pembelajaran berbasis aktivitas melalui lembar kerja murid. Bisa di outdoor atau indoor, itu ya. Jadi kalau misalnya di kelas itu kira-kiranya nggak cukup lahannya, kita bisa di luar, kayak gitu. Yang penting anak itu terhibur dan kondusif dan juga ada makna atau nilai yang mereka pelajari gitu. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi atau reward pada murid. Ini yang penting ya, bahwa kita sebagai guru, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya Pak, Bu, terkait bagaimana sih ketika anak sudah berusaha, kita harus memberikan reward atau apresiasi. Apresiasi atau reward itu bisa dalam berbagai hal kan ya Pak, Bu, mungkin bisa dengan nilai ataukah mungkin dengan bukti fisik kita kita kasihkan permen saja ke anak, mungkin anak tuh senang gitu kan mereka, atau kita appreciate dengan misalnya kita puji hasil pembelajarannya atau kita berikan nilai yang bagus, itu kan siswa akan menjadi senang kayak gitu. Itu tentang sintaks edutainment secara umum ya. Mungkin ini ada contoh penerapan edutainment yang telah saya terapkan. Dulu saya menerapkan edutainment dalam pembelajaran sejarah itu dengan role play. Role play-nya bisa berbagai macam. Waktu itu saya nyuruh anak untuk apa namanya ini? Wayang. Jadi nanti berkelompok, ini sedang contoh role play dalam sejarah itu bisa menggunakan wayang, wayang sejarah gitu kan ya. Itu wayang Cokro Aminoto. Lalu bisa nggak hanya saja muridnya gitu, bisa juga saya sebagai pembelajar yang menjadi role play-nya. Jadi kita contohkan dulu. Misalnya nih, anak tuh kan nggak ngerti gimana sih harus kita berrole play gitu kan ya. Harus menjadi orang bermain peran. Kita contohkan. Di sini saya mencontohkan menjadi seorang, sama sih ini Haji Umar Said Cokro Aminoto. Saya di situ sedang monolog sebenarnya. Sedang monolog menjadi Cokro Aminoto. Dan nanti setelah saya monolog, anak-anak itu juga akan tampil role play waktu itu tentang perang perlawanan melawan penjajah seperti itu. Ketika itu saya juga selain saya menjadi Cokro Aminoto, waktu itu saya berperan menjadi Pangeran Diponegoro. Ya mungkin saya nggak masukkan fotonya, tapi ada terusnya kayak gitu. Lalu ini yang teman saya lakukan juga. Jadi untuk edutainment itu waktu itu beberapa orang ya yang menerapkannya. Ada teman saya juga, dia menerapkan bingo sejarah. Mungkin ini suatu games ya yang dimana nanti gamesnya itu jadi ada pertanyaan dan nanti si gamesnya itu kita menempelkan si tergantung kelompoknya. Jadi nanti dibagi kelompok. Kelompok A misalnya dia nanti dapat suatu bentuk tempelan gitu ya, stiker. Stikernya beda-beda bentuk. Kalau kelompok A mungkin dikasih stiker bintang, kelompok B dikasih stiker bulat, C bulan, atau D segitiga atau kotak gitu kan ya. Jadi beda-beda. Nanti yang bisa ngejawab pertanyaan dia harus menempelkan stikernya di sana di papan bingo nanti. Ketika sudah jadi nanti kalau sudah menjadi suatu
garis gitu kan ya, satu garis bisa garis lurus, vertikal, horizontal atau miring. Nanti yang sudah jadi bilang bingo kayak gitu. Jadi kita harus gimana caranya biar bisa jadi kayak gitu. Itu mungkin tentang bingo. Lalu games yang saya terapkan juga ini pernah diterapkan di SMA saya sendiri sama Cilimus. Saya menerapkan games ini ada games emoticon. Jadi kalau games emoticon kita eh, jadi nanti menampilkan emoticon menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Jadi di sini saya meminta anak untuk jadi dipilih secara acak ya, dua orang ke depan untuk mempraktekkan atau memeragakan emoticon yang akan saya tampilkan. Nanti di sana anak harus mempraktekkan emoticon yang saya tampilkan. Ketika si anak bisa mempraktekkan dengan baik, itu boleh duduk kembali. Nanti jurinya saya dengan teman-teman yang lainnya. Lalu jika anak itu tidak bisa mempraktekannya, dia akan stay di depan dan akan dikasih pertanyaan oleh teman-temannya terkait dengan materi. Jadi di sana kita masukin juga pertanyaan materi biar anaknya itu muncul si materinya. Kalau misalnya anaknya nggak bisa ngejawab, dia akan tetap di depan dan bermain lagi si games tersebut ya sampai dia bisa ngejawab atau dia bisa mempraktekkan secara sempurna si emoticon tersebut. Kalau tidak bisa, kita dia harus tetap di depan kayak gitu. Jadi tujuannya tadi bikin anak senang. Ketika anak memperagakan si emoticon tersebut, itu kan akan muncul ekspresi yang aneh-aneh gitu kan ya, ekspresi yang bermacam-macam, beragam-ragam, sehingga anak pun pertama dia akan tertawa, senang dan lain-lain gitu kan ya. Yang kedua, dia juga ada tantangannya. Tantangannya apa? Dia harus menahan malu kan ya, menahan malu bagaimana untuk mempraktekkan dengan sempurna si emoticon tersebut. Dan juga yang ketiga, ada esensi pembelajarannya, di mana nanti ada pertanyaan terkait materi yang mana kalau si siswa tersebut bisa ngejawab bisa duduk, kalau nggak bisa ya tetap bermain, karena otomatis anak-anak itu kan pasti nggak mungkin pengen tetap bermain depan gitu kan, dia pasti ingin duduk karena masa malu gitu kan. Jadi ada usaha di mana teman-teman yang lainnya ketika belum ketunjuk itu ada usaha untuk membaca terlebih dahulu untuk menghafalkan. Jadi kalau dapat giliran untuk ke depan mereka udah siap kayak gitu. Itu mungkin terkait games emoticon. Oke, mungkin sampai sini nggak perlu panjang-panjang, takutnya waktunya tidak cukup. Kita bisa lanjut saja di tanya jawab. Mangga Pak Sukadi untuk sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Pak Sukadi. Terima kasih. Terima kasih. Halo, halo. Iya Pak, masuk Pak. Ada masuk. Ada Pak. Ini yang merah ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gilang. Wah, betul hebat, emang guru hebat ya sejarah ya. Yang tahu itu guru sejarah itu hanya ilmu Cina, ternyata hebat sekali ini Pak Gilang ini menyampaikan materinya, sehingga membuat saya penasaran ini untuk oh iya Pak. Yang lain. Jadi sebenarnya tadi banyak kan ya Bu cabang-cabang edutainment, maksudnya edutainment bisa diterapkan dalam bentuk berbagai macam hal mungkin ya Bu. Mungkin tadi games pun tadi bisa diterapkan Bu untuk games ya. Jadi games kayak misalnya kita bikin ular tangga saja ya Bu. Ya. Mungkin games ular tangga nanti kita terapkan di pelajaran biologi, di mana nanti setiap yang turun kan, kalau ular tangga itu ada turun ya Bu, ada ularnya. Nah kalau anak turun nanti dikasih pertanyaan tentang biologi misalnya, atau disangkut-pautkan dengan biologi. Kita buat games ular tangganya dengan menggunakan gambar-gambar biologi. Tujuannya apa? Supaya anak tuh mungkin tadi bisa sambil bermain kan, bermain games ular tangga, dan ular tangganya kalau bisa dibuatnya itu yang besar Bu. Jadi pionnya itu bukan lagi kan, kalau kita bermain ular tangga anak kecil itu kan biasa pakai pionnya pion yang kecil ya Bu. Iya. Nanti pionnya itu adalah pion manusia. Iya. Jadi kita sendiri yang menjadi pionnya kayak gitu. Nanti kita bisa bermain sekelompok. Nanti kelompok membantu dalam proses mengocok dadu dan juga
tadi mungkin menjadi pionnya dan juga menjawab pertanyaannya kayak gitu. Atau juga mungkin bisa kayak gini Bu, kita bisa bikin contohnya itu adalah kalau Ibu ngebahas tentang biologi, kan itu pasti bakal banyak gambar-gambar kan ya Bu? Ya, Otomatis gambar-gambar itu akan banyak. Kita bisa menggunakan dengan em, pakai cara museum tour Bu. ya, Nah, kalau misalnya nih di sekolahnya itu boleh diperbolehkan untuk membawa handphone, ya, kita bisa menerapkan museum tour. Dengan cara apa? Jadi nanti kita buat materinya itu dalam berbentuk PDF. Kan kita nih dari awal kita udah dikasih skill set terkait pembuatan barcode ya Bu, ya, buatan barcode. Nah, kan dalam pembuatan barcode tuh ada banyak pilihan, di mana kita bisa menginsert gambar diganti jadi barcode, atau ya. kita insert PDF diganti jadi barcode, atau kita ganti insert link jadi barcode. Nah, kita bisa menggunakan insert PDF dirubah jadi barcode. Jadi nanti kita cuman hanya tempelkan. Jadi kita bikin anak kelompok, kita kasih pertanyaan buat mereka. Pertanyaan juga kita dirubah dalam bentuk barcode. Kalau misalnya boleh nih di sekolahnya boleh bawa handphone, bawa ya perangkat HP gitu kan. Anak-anak nanti silakan boleh scan si barcode yang telah kita sebarkan ke kelompok-kelompoknya. Mereka ingat-ingat pertanyaannya apa. Nanti bisa keliling, Bu. Nanti kita bisa tempelkan itu di mana saja, bebas secara acak, gambar. Jadi kita ngeprint gambar, di bawahnya itu, di pojoknya kasih barcode. Barcode-nya itu adalah buat penjelasan. Ya. Jadi kita tinggal tempel. Anak keliling sambil barcode, sambil scan-scan barcode, itu kan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Karena Iya. daripada kita menjelaskan, kita nggak perlu menjelaskan, anak mencari sendiri, anak inquiry sendiri, kita hanya fasilitator saja, dan anak senang gitu. Itu mungkin Bu bisa jadi solusi. Oh iya, iya. Iya Pak Gilang, makasih. Nah untuk Ya kadang-kadang Ibu, kan sama kita sebagai guru itu perbendaharaan game kayak gitunya kan kadang nggak terlalu banyak ya. Jadi biar ya nggak Bu. monoton. Nah itu mungkin Mm-mm. kita harus banyak mencari ya. Ya berarti kita yang harus kreatif ya. Nah, iya, itu jadi kembali lagi ke kitanya ya Bu. Kembali ke kitanya, gimana caranya? Apakah kita mau jadi guru yang kreatif? Karena kan mungkin pada akhirnya pembelajaran tuh tidak hanya kita sekedar menjelaskan saja kan ya Bu. Ya, Mungkin kita harus gimana caranya menjadi guru yang kreatif. Seperti itu ya. Mungkin bisa kalau pusing juga banyak sih Bu contoh-contohnya, contoh-contoh buat edutainment. Mungkin udah dari univ-univ lain pun sudah mulai banyak yang menerapkan tentang edutainment kayak gitu. Jadi udah agak banyak. Cuman mungkin yang eksplisit itu kadang masih agak jarang. Cuman kita bisa memodifikasinya disesuaikan dengan materi. iya. Betul, Seperti betul. itu Bu. Iya. Kasih Pak Tapi Gilang. tidak. Iya Ya, Ibu ya. sama-sama. Oke, ya. Bu Ella ya, sudah. Ini barangkali ada yang lain, silakan. Jadi tidak semua materi bisa masuk itu sistem metode entertainment ya. Iya Pak, tapi ya sebenarnya tadi kita akhirnya sesuaikan juga. Kita bisa pilih-pilih. Jadi edutainment yang mana dulu ya Pak? Maksudnya nggak, kan kadang ada cocok-cocokan gitu tuh Pak. Oh iya. Kadang kan ada yang cocok, ada yang tidak gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih edutainment mana yang cocok dengan pembelajaran kita kayak gitu Pak. Iya, iya, iya. Ya, Pak, tinggal masih ada waktu ini. Masih banyak. Barangkali ada yang mau bertanya ini. Yang lain ini barang-barang ada yang mau bertanya? Masih ada waktu kurang lebih. Dikit Pak Gilang, benar. Oh, Mas. Boleh Pak, mangga Pak. Aduh. Terkait edutainment. Iya. Biasanya kalau dengan edutainment kan anak enjoy learning atau full happy gitu ya. Iya Pak. Nah, kemudian diharapkan dari kegiatan itu materi yang ingin kita targetkan bisa tercapai. Ya. Bagian dari proses pembelajaran kan selain perencanaan, pelaksanaan dengan edutainment adalah evaluasi tahapnya. Gitu. Nah, Ya, terkait dengan evaluasi dari pembelajaran edutainment, apakah ada penilaian akhir nul with test atau hanya kita penilaian pada saat mereka ujuk kerja atau penilaian proses, Pak? Itu jadi menilai kemampuan siswanya itu pada saat mereka tadi kayak misal bermain peran,
laksanakan permainan ulang tangga kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu udah masuk kriteria penilaian atau Ya. ada penilaian khusus di akhir lagi gitu Pak, barangkali itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan langsung. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Wawan, punya pertanyaan yang sangat bagus ya. Terkait evaluasi di edutainment tersebut mungkin ya, sebenarnya karena tadi edutainment kan lebih ke aktivitas fisik ya. Jadi lebih cenderung kalau misalnya dalam satu hari, dalam satu rangkaian pembelajaran apa di 2 jam pembelajaran yang kita laksanakan itu biasanya kita menggunakan evaluasi proses Pak. Jadi kan nanti kan mungkin kita bikin penilaiannya, kita menilai proses dari pembelajaran mereka kayak gitu Pak. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kita misalnya masih ada waktu untuk menggunakan penilaian secara soal, dipersilahkan boleh kayak gitu kan, kita tetap boleh menyiapkan soal, tapi karena tadi berbasisnya fisik, kita menggunakan penilaiannya hanya berbasis proses saja Pak. Itu. Ya itu jawaban dari Pak Gilang. Pak, barangkali Pak Wawan ada kepuasan tersendiri. Terima kasih Pak. Oh, iya. Iya Pak. Masih ada waktu, barangkali ada kurang lebih 10 menit untuk menjelang berakhir. Kalau tidak ada, kita sedikit koreksi dari awal bahwa editor ini adalah salah satu metode yang belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, Gilang ya. Iya Pak. Dimana peserta harus senang dan sebagainya. Kalau di antaranya. Ini barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembali ke Pak Gilang untuk memberikan kesimpulan dari materi. Terima kasih. Ya, untuk kesimpulannya dalam edutainment tadi kembali lagi ke konsep dasar bahwasanya dalam pembelajaran kita usahakan buat pembelajaran yang menyenangkan. Kita bisa mengajak anak untuk bergerak, menghilangkan rasa kantuk anak-anak. Ya, dengan edutainment kita bisa mewarnai atau membuat kelas itu menjadi lebih asik dengan edukasi dan entertainment. Entertainment seperti apa? Entertainment seperti humor, lalu tadi itu ada role play dan lain-lain. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sekali mungkin saya masih dangkal ilmunya ya Pak, Bu. Mungkin Bapak Ibu lebih hebat ya, sudah pengalamannya sudah sangat banyak gitu kan ya dibandingkan saya. Saya mohon maaf sebelumnya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.